biar nggak lepek terus. Syarat-syaratnya biar nggak ini. Gini kan. Misalkan ini luka terpotong nih, apa dibersihkan, yang penting prinsip dia terpotong kan pendarahannya berhenti. Kalau dia pendarahannya berhenti, langsung dibalut aja, diikat ya, ini juga sama diikat, langsung dia bawa ke rumah sakit terdekat. Jangan lupa potongannya dibungkus plastik ya. Iya, bungkus plastik. Nggak boleh dikasih apa-apa kan? Rumah sakit kan misalnya di sini jauh gitu. Klinik terdekat juga boleh. Bisa ya? Iya, jadi nggak harus kayak contohnya puskesmas juga boleh. Bisa tuh di puskesmas. Karena kan kalau ini kecelakaan kerja kan nanti pakai BPJS ketenagakerjaan kan, udah punya kan. Biasanya di sini kalau area terdekat puskesmas, biasanya puskesmas sudah masuk ke BPJS ketenagakerjaan. Nanti puskesmas akan bantu handle, silakan dirujuk ke rumah sakit yang lain. Gitu. Karena kan nanti pengaruh ke biaya kan. Kalau ini kemarin gratis di rumah sakit karena pakai BPJS ketenagakerjaan ini. Ini ya mas ikannya dibalut aja begini kan. Ya, dibalut. Itu dibersihin dulu apa langsung dibalut, Pak? Dibersihin boleh atau mau langsung dibalut. Prinsipnya adalah untuk luka terpotong atau luka apapun yang darahnya keluar harus berhenti pendarahannya. Mau dibersihkan atau tidak nggak apa-apa, yang penting langsung balut dan tekan. Di situ, menghentikan darah. Itu menghentikan ditekan bagian mananya? Di ini kan. Maksudnya balut dan tekan tuh. Oh, ikatannya? Diikat ini kan ikat kuat biar nggak keluar darahnya. Jadi ikatan ya tekannya langsung diikat. Ini kan karena terlalu besar kayak tekan dulu. Kan. Jadi langsung diikat aja begini. Nah, yang penting berhenti. Yang penting berhenti. Gitu. Kayak terus tadi. posisinya harus begini apa begini? Nah, kalau pendarahannya udah berhenti kan begini aja nggak apa-apa. Kalau pendarahannya misalnya pas dibalut ternyata masih merembes kayak merah terus ya, posisinya harus kayak gini karena kan gaya gravitasi. Gitu. Tapi kalau udah berhenti nggak merembes, Nggak apa-apa. udah nggak usah, biarkan saja. Ya, cuy. Terus ini ada nih luka terpotong, ini jarinya, jari kelingking. Itu masih bisa disambung? Ini udah nggak bisa, karena ini udah lama. Karena pas belayar, kan dia dari Makassar ke Balikpapan pas. Ini kejadiannya pas belayar kan. Tengah laut. Gitu. Jadi saat disambung itu 2 sampai 3 hari kan. Itu lebih dari? Iya betul, jadi nggak bisa sambung. Terus Kalau patah tangan Pak? patah tangan sama prinsipnya. Tak ajarin patah tangan. Ini ada lagi nih. Nah kalau patahnya kayak gini nih, kan? Belum lepas ya. Patahnya. Gimana? Gimana saya kan? Nggak mau lihat. Sama. Jadi Sama. apa namanya ini jarinya kan kalau patah tulang itu prinsipnya diapakan? Bide. Bidai. Kip itu di rumah sakit bidai. Bidai ambil contohnya pulpen atau apa nih. Ya, tadi kan lukanya Keras, ya. darahnya banyak tuh, boleh dibersihkan dulu, taruh di bawahnya, langsung Balut. balut dan tekan bawah langsung. Sama juga kayak di tangan. Sini saya kan berdiri sini. Kalau contohnya patah tulang di sini nih, patah tulang di sini, itu sama juga kan. Kalau ciri-cirinya patah kan ada perubahan bentuk tuh. Iya. Ya, enggak harus ada perubahan bentuk juga. Kalau dia cuma hanya retak, contohnya kebentur terus pasti ronsen retak. Jadi membedakannya gampang. Jadi ayo coba gerakin jarinya. Kalau dia nggak bisa gerakin jarinya, kemungkinan di sininya ini patah. Contohnya terbentur pipa di sini. Nah, terus kemudian jarinya nggak bisa gerak, nah itu bisa jadi patah. Ya, kayak gitu. Tetapi kalau ternyata pas kebentur bengkak gede, terus dia masih bisa gerak, ya belum tentu dia patah. Nanti pas di ronsen akan kelihatan patah ya. Tapi kalau udah nggak bisa digerakkan, kemungkinan curiganya patah. Ada indikasi ke arah situ. Nah, tapi kalau ternyata ini ada perubahan bentuk tangannya ada mensel ke kanan ke kiri, itu udah pasti ketahuan bahwa itu patah. Langsung aja ambil kayu atau papan, ya, yang ringan ya, jangan beton atau apa susah diangkat ya. Yang ringan aja, triple atau papan, atau bisa jadi kain di untul-untul juga bisa. Taruh di sininya nih, misalnya kayunya nih taruh di sini, diikat ini. Nah, syaratnya harus ngelewatin 2 sendi, jangan beda cuma dari sini sampai sini. Nanti dia kesakitan, harus sendi pertama sama sendi kedua begini nih. Nah, ikat nanti langsung dia di begini. Gendong. Nah, ya begini. Kan biasanya ada nih di kotak P3K kain-kain kayak gini nih. Ini udah kayak kapan kayaknya. Gini. Buat gendong ya. Iya, buat gendong, betul. Nanti diikat di sini. Ini Itu kalau pas tangan sini. disesuaikan begini kan. Nah, kalau nggak ada
Nah gini, dah. Nanti Kan tangannya patah Pak. Jadi- kalau nggak ada kain ini bisa juga pakai bajunya korban misalkan. Nah, Masukin ya, Bro? ya di sini nih. Nah, ambil peniti atau apa sini diikat gitu ya. Nah, gitu. Terus kalau di kaki sama juga, tapi di kaki bedanya evakuasinya harus dia terlentang. Sama prinsipnya, kalau apapun dia patah itu dibidai gitu ya. Ya. Bidai yang baik kalau contohnya cuma hanya satu benda, satu bidai di bawahnya. Bawah. Ya jangan bidai misalnya ada dua nih di kanan di kiri tapi bawahnya nggak dibidai, nanti pas diangkat dia ngelos. Kalau Jadi, di bawah. misalkan ada insiden nih korban jatuh Pak, Hmm. yang kena kepala Hmm. sampai apa namanya? Bocor. Patah leher. Inilah patah leher Patah, itu oke. gimana Pak? Itu sama kayak orang-orang di kecelakaan lalu lintas tuh kayak. Yang di Pas tadi dia masih melek, pas dipindahkan tuh udah meninggal, itu poinnya di cara mengangkat. Jadi pada saat dia apa namanya ada patah nih di sini curiga gitu, hati-hati. Pokoknya pas mengangkat posisikan ini harus tegak lurus terus dengan leher. Itu contohnya sini cari di sininya nih ditadain papan atau apa. Ya, Pokoknya yang penting dia biar tegak lurus. Atau kalau misalnya tidak ada yang bisa ringan buat itu, kita harus megangin terus kan. Gini. Jadi nggak boleh dia posisinya dongak kayak gini, nggak. Jadi pada saat dia miring, Nggak boleh berubah, ya nggak? pokoknya pas dia kayak gini, kita pastikan dari sini ke sini itu harus nggak boleh berubah. Tetap Jadi kita coba pelan-pelan diluruskan, tetap kita posisi dari kepala sama leher harus lurus. Itu prinsipnya. Ya jangan sampai dia kalau tiba-tiba pas dia angkat dongak dikit bisa sedikit saraf atau apa, bisa meninggal. Dalam melihat kalau Gitu. apa, kecelakaan itu langsung tarik Diangkat, tangannya, iya, taruh di tandu itu baru. kayak gitu. Berarti itu salah itu. Salah. Jadi kalau ngangkat korban contohnya jatuh dari ketinggian atau kita curiga trauma lah, entah itu kecelakaan atau apapun, kepalanya harus tegak lurus. Jadi ngangkatnya ada nih beberapa, ada 1, 2, 3 nih orang angkat, tapi yang satu yang khusus Yang kepala kepala harus ya. megangin. Jadi dia harus tegak lurus. Itu kan kalau mau dipindahinnya. Ya. Nah setelah itu kan misalkan kita tahu nih patah lah gitu. Itu Itu tindakan pertolongan pertama itu. tangan itu ya. Iya. Kepala Maya harus tetap tegak lurus sampai dia nanti sampai di rumah Rumah sakit. sakit. Iya. Nggak ada yang Baru contohnya. tindakan selanjutnya di rumah sakit. Iya, betul. Nggak ada yang bisa kita lakukan banyak hal. Karena apa? Karena kan kita sebagai penolong pertama, pokoknya posisi kepala Maya harus tetap lurus. Udah nggak ada lain. Nah, contohnya kalau kepalanya sini pendarahan, udah nggak usah dikasih kasa, ditutup, nggak usah. Tutup apa dibersihkan aja. Terus biasanya kan ada tuh yang keluar dari hidung sama Iya. telinga. Nah, itu berarti dia udah mengalami pendarahan cedera kepala berat. Jadi nggak usah kita sibuk membersihkan darah yang keluar. Yang penting prinsipnya kepala sama leher harus tegak lurus. Gitu. Ya, bernapas saja terus dia bagus. Nanti di rumah sakit baru tuh dilakukan tindakan yang lain. Yang penting sebagai penolong pertama, posisikan kepala sama leher tegak lurus. Baik mau diangkat atau pertolongan pertama ya itu. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Hati-hati bagi orang-orang mesin ya, karena udah beberapa kali jari kejadian putus, robek, itu patah. Jadi Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada. Mudah-mudahan yang kita pelajari di sini ini nggak kepake ya. Tapi disimpan aja, diinget-inget suatu-suatu kalau ada. Kepake di sini. Ya, nggak kepake di kalau sini. sesak mau, jadi saya punya teman kan rajin makan nih Pak. Mm-mm. Kadang-kadang habis makan suka sesek gitu loh. Ikut makan nggak? Enggak. Enggak. Nonton doang. Itu biasanya karena makannya kebanyakan, asam lambungnya jadi naik. Jadinya mengakibatkan terasa Itu sesak. obat apa Pak yang bagus Pak? Obat ya, cukup Milanta aja, Proma Milanta juga ya, bisa Pak. untuk ngurangin asam lambungnya. Soalnya sampai cukur botak dia Pak langsung. Wah, biasanya kalau harusnya makannya porsinya bukan langsung banyak, tapi porsi kecil tapi sering. Ya itu Pak, Itu memang yang- maksudnya. Memang ya itu bawaan dari bayinya. Oh, dari mulai. Ada orang makan ini dia ikut, ada Ikut. orang makan ini dia ikut. Apalagi yang ngomong. Sebenarnya mungkin bukan temennya, mungkin dia. Lalu dia ngomong. Orang. Oke, Cap sudah cukup. Yang lain ada yang mau tanyakan?
Silakan yang mau tanya-tanya. Tanya yang lain, cara memperbesar apa? Ya, gitu. besar apa? Tapi udah nggak bisa karena sekarang Maerot udah nggak ada. Adanya Mairit, jadi makin kecil. Ini patah tadi ya, patah Ya tulang. patah, pendarahan udah. Tadi kejang sudah. Ini tadi sesak napas. Yang kalau makannya kebanyakan, asam lambung meningkat. Ya. Mungkin Pak Di ada pertanyaan patah hati apa? Obatnya. Ceklek ngati. Patah hati turun ke darat. Iya, bener. Lu kok nyamang aku? Nggak tahu habis dari darat ngapain kita nggak tahu ya Cap. Iya. Oke. Cap boleh minta krulisnya Cap? Tulis, Ya, tulis. ada nanti kita berurutan. Mau boleh Cap terakhir boleh siapa ya boleh. Ya, tak